Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Kayla Shivaliansyah. Dalam program kali ini, kami sudah menyiapkan beberapa informasi yang penting, mulai dari kabar duka yang menggemparkan Sukabumi, kontroversi film animasi nasional, hingga penemuan sains yang membawa harapan baru bagi kita semuanya. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, berita duka datang dari Sukabumi, di mana seorang balita berusia 2 tahun bernama Raya meninggal dunia setelah ia bertahan dari cacing-cacing ganas yang menggerogoti tubuhnya. Berita ini cukup meninggalkan luka yang sangat dalam bagi siapa saja orang yang mendengarnya. Penderitaan terakhir Raya dimulai tanggal 13 Juli 2025, di mana ia dilarikan ke rumah sakit diduga karena syok dehidrasi. Lalu ketika dokter menanganinya, dokter pun kaget karena melihat banyak sekali cacing-cacing hidup yang keluar dari hidung Raya. Lalu dokter pun mendiagnosa bahwa Raya terkena askariasis yang sangat parah. Melihat jutaan cacing-cacing sudah menggerogoti tubuh Raya, hingga dari badan, alat vital, bahkan sampai ke otaknya. Diduga karena Raya hidup di lingkungan yang kotor, sering bermain tanah, dan tidak membersihkan badannya. Lalu pada tanggal 22 Juli 2025, Raya akhirnya meninggal dunia setelah penderitaan yang sangat berat bagi usianya yang sangat masih kecil. Dari berita tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, karena untuk menjaga kebersihan itu sangat penting. Jangan menunggu nyawa seseorang untuk direnggut, baru kita sadar. Sekian, terima kasih. Pemirsa, kisah pilu tentang balita Raya menyisakan duka mendalam dan juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap bahaya penyakit parasit yang sering dianggap sepele. Dari kabar duka, kini kita beralih ke dunia perfilman tanah air yang tengah ramai diperbincangkan. Halo pemirsa, film animasi Merah Putih One for All yang diproduksi Perpiki Kreasindo resmi tayang pada 14 Agustus 2025 untuk menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, alih-alih mendapat apresiasi, film ini justru menuai kritik keras dari warganet. Sejak trailer dirilis, netizen menyoroti kualitas animasi yang dianggap belum layak tayang di bioskop. Gerakan karakter terlihat kaku, pencahayaan sederhana, hingga latar belakang yang dinilai datar dan seadanya. Film ini dikabarkan menelan biaya produksi sekitar 6,7 miliar rupiah. Banyak masyarakat mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sepadan dengan hasil yang ditampilkan di layar. Kontroversi semakin memanas setelah sejumlah netizen mendapati dugaan penggunaan aset animasi siap pakai dari platform luar negeri seperti Days 3D dan Revolution Content Store. Hal ini memunculkan kritik karena film dengan tema nasionalisme dinilai seharusnya dikerjakan dengan lebih orisinal. Sejumlah tokoh perfilman, termasuk sutradara Hanung Bramantyo, ikut bersuara dan mempertanyakan bagaimana film ini bisa mendapat slot tayang bioskop, sementara ratusan film lain dengan kualitas lebih baik masih mengantri. Pihak pemerintah melalui Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Iren Umar, menegaskan bahwa negara tidak memberikan pendanaan maupun promosi khusus untuk film ini. Pemerintah hanya memberi masukan teknis saat proses audiensi. Sementara itu, produser film Toto Sugriwo merespon santai kritik publik. Menurutnya, komentar netizen justru membuat film ini semakin viral. Film berdurasi sekitar 70 menit ini bercerita tentang 8 anak dari berbagai daerah di Indonesia yang berjuang menemukan bendera pusaka 3 hari sebelum upacara 17 Agustus. Demikian laporan mengenai kontroversi Merah Putih One for All. Saya, Raisa Kodri Ramadhani, kembali ke studio. Itulah kontroversi yang menyelimuti film animasi bertema nasionalisme tersebut. Kritik keras datang dari berbagai kalangan. Namun, pihak produksi tetap optimis. Dari dunia hiburan, kita beralih ke kabar penemuan sains yang bisa membawa harapan baru bagi lingkungan.
Jamur pengurai plastik ditemukan di Sungai Amazon. Tim peneliti internasional menemukan jenis jamur baru di kawasan Sungai Amazon yang mampu mengurai plastik secara alami. Penemuan ini diumumkan dan diyakini dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan global. Jamur yang diberi nama Pestalotiopsis microspora ditemukan tumbuh subur di sekitar hutan lembab dekat aliran Sungai Amazon, Brazil. Berdasarkan penelitian, jamur ini mampu memecah senyawa poliuretan, salah satu jenis plastik yang paling sulit diuraikan. Peneliti utama, Dr. Maria Santos, menjelaskan bahwa jamur ini bekerja bahkan dalam kondisi tanpa oksigen, sehingga potensial digunakan untuk mengurai sampah plastik di tempat pembuangan akhir. Menurut Dr. Maria Santos, kemampuan alami jamur ini memberi harapan baru dalam mengurangi timbunan sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan jamur tersebut tidak menimbulkan racun tambahan setelah proses penguraian. Hal ini dapat membuat para ilmuwan optimistis untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut agar bisa dimanfaatkan dalam skala industri. Penemuan jamur pengurai plastik di Sungai Amazon menambah daftar panjang keanekaragaman hayati kawasan tersebut, sekaligus membuka peluang baru dalam upaya penyelamatan lingkungan dunia dari ancaman limbah plastik. Demikian laporan mengenai jamur pengurai di Sungai Amazon. Saya Sipani Alia, kembalikan ke studio. Penemuan jamur pengurai plastik ini dapat menunjukkan bahwa alam masih punya banyak sekali potensi untuk menyelamatkan bumi. Semoga hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara luas. Demikian rangkaian berita yang saya sampaikan. Saya Kailash Valiansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Saya kembalikan ke studio.